Pepatah yang sudah terkenal adalah sejarah ditulis oleh para pemenang perang. Memang, layaknya hukum rimba, pihak yang menang dalam suatu konflik dapat sesuka hati mengglorifikasi dalil perjuangannya, dan itulah yang akan diajarkan di buku sejarah di sekolah-sekolah. Para pemimpin besar dalam sejarah dunia tahu betul pentingnya hal itu. Kita ambil contoh, menyerahnya Jepang di Perang Dunia Kedua. Ketika orang-orang diminta menghubungkan korelasi antara Perang Dunia Kedua dan Jepang, yang terlintas di benak mereka pastilah tentang bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang berujung pada menyerahnya Nippon ke Amerika Serikat. Namun, sebagian besar orang cenderung lupa, atau tidak mengetahui tentang Humanity Declaration, atau Nigen Sengen. Naskah itu ditulis oleh Kaisar Hirohito, untuk menyatakan kepada publik, bahwa dirinya bukanlah dewa, atau keturunan dewa. Pernyataan yang bertentangan dengan Shintoisme bangsa Jepang itu, ternyata dibuat atas tuntuan Dewan Komandan Luar Biasa Sekutu, yang dipimpin oleh Jenderal Douglas MacArthur dari Amerika Serikat. Meski implisit, tujuannya adalah untuk merendahkan kekaisaran Jepang yang kalah dalam Perang Dunia Kedua, demi sebuah proses demokratisasi Nippon yang diinginkan oleh pihak sekutu. Akan tetapi, naskah yang ditulis dalam bahasa dan aksara kuno Jepang itu, sengaja dibuat dengan pemaknaan yang multitafsir. Naskah multitafsir itu, terdengar seperti apa yang sekutu mau, namun juga memiliki makna ganda, yang justru bertentangan dengan kemauan Amerika Serikat. Sejarawan menilai, bahwa naskah bermakna ganda itu, ditujukan untuk menyenangkan hati sekutu, namun tetap menjaga martabat Kaisar Hirohito. Tidak tahu mengapa, pengetahuan seperti ini tidak ditulis di buku sejarah, atau mungkin mereka lupa menulisnya. Amerika enggan menghapus perbudakan. Buku teks sejarah, lambat memasukkan kemanusiaan kulit hitam dalam narasi perbudakan mereka. 400 tahun yang lalu, sekitar 20 orang Afrika ditangkap di pedalaman Afrika, dan diangkut secara paksa dengan kapal budak menuju ke Amerika. Setelah berbulan-bulan penuh gejolak di laut, mereka mendarat di pantai di koloni Inggris pertama di Amerika Utara, pada akhir Agustus 1619. Baru 9 tahun lalu, negara bagian Mississippi di Amerika Serikat akhirnya meratifikasi amandemen ke-13 Konstitusi AS, yang mengatur penghapusan praktik perbudakan. Mississippi menjadi negara bagian terakhir yang mengakui amandemen ini, sejak disetujui Kongres AS pada 31 Januari 1865. Amandemen tersebut berbunyi, tidak ada perbudakan ataupun perbudakan yang tak disengaja, kecuali hukuman atas kejahatan yang telah dituntut dengan selayaknya, diperkenankan di Amerika Serikat atau tempat yang berada dalam yurisdiksinya. Adalah Presiden Abraham Lincoln, yang menggagas amandemen ini untuk menguatkan proklamasi emansipasi yang dikeluarkannya pada 1 Januari 1863, saat terjadinya Perang Sipil. Namun, amandemen ini baru mulai diratifikasi sejumlah negara bagian pada 6 Desember 1865. Termasuk negara bagian di selatan Amerika Serikat, yang memberontak saat Perang Sipil, karena mereka mendukung perbudakan. Mississippi, saat itu ikut dalam golongan negara bagian yang menolak ratifikasi bersama New Jersey, Delaware, dan Kentucky. Tapi, 3 negara bagian yang lain, belakangan ikut meratifikasi secara resmi. Hanya Mississippi, yang bertahan enggan meratifikasi. Terbongkarnya penolakan Mississippi itu, berawal dari film Lincoln yang dirilis pada akhir 2012. Film yang disutradarai Steven Spielberg ini, memantik rasa penasaran seorang profesor di University of Mississippi Medical Center yang bernama Ranjan Batra. Jika ditarik mundur lagi ke belakang, sekitar 70 tahun sebelum Lincoln menyerukan proklamasi emansipasi pada 1863, pada 11 Februari 1790, kelompok yang menyebut diri Religious Society of Friends, atau lebih sering disebut kaum Quaker, sudah melayangkan petisi kepada Kongres Amerika Serikat, untuk menghapus perbudakan. Jadi, sebagai negara yang katanya sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, bisa tercoreng karena masih mendukung perbudakan. Pendaratan Neil Armstrong. Pendaratan pertama di bulan, mungkin merupakan peristiwa paling diingat dalam sejarah manusia. Mulai dari astronot yang mendarat, Neil Armstrong dan Buzz Aldrin, hingga NASA yang didanai pemerintah Amerika Serikat. Dan akhirnya menganggap, kalau pemerintah Amerika Serikat sangat peduli dengan ilmu pengetahuan, sampai-sampai mau mengucurkan dana yang besar agar penduduk bumi bisa mengetahui bagaimana kondisi pemandangan di bulan. Namun tak dinyana, bahwa di balik gegap gempita sejarah pendaratan bulan, sejumlah orang melupakan maksud dari misi luar biasa itu. Bahwa misi itu, sebenarnya ditujukan demi kepentingan politik Amerika Serikat, yang saat itu tengah intens melakukan perang kebijakan atau proxy wars dengan Uni Soviet, atau lebih dikenal dengan sebutan Perang Dingin.
Dalam percakapan dengan Direktur NASA saat itu James Webb, Presiden Kennedy mengatakan, segala sesuatu yang kita lakukan, harus benar-benar dipastikan mampu mendahului Rusia untuk mendarat pertama kali di bulan. Jika tidak, uang yang kita habiskan tidak akan berguna. Karena sesungguhnya, aku tidak peduli dengan angkasa luar. Satu-satunya justifikasi mengeluarkan uang sebanyak itu, adalah untuk mengalahkan Uni Soviet, dan menunjukkan bahwa kita melebihi mereka. Demi tujuan itu, Presiden Kennedy memerintahkan agar seluruh anggaran NASA dikucurkan ke program pendaratan ke bulan. Bendungan Alta dan suku Sami. Di negara-negara Skandinavia, ada satu suku yang mungkin belum banyak diketahui bertempat tinggal di sana, yakni suku Sami. Suku Sami mengalami persekusi dari pemerintahan negara-negara Skandinavia, layaknya seperti nasib suku Indian dari Amerika, dari relokasi paksa dan pemaksaan perubahan budaya. Dan bahkan banyak kejadian-kejadian, di mana suku Sami harus terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka, atau terpaksa meninggalkan tempat leluhur mereka. Ada satu kejadian persekusi suku Sami di Norwegia, tahun 1970 sampai tahun 1980-an, di mana para demonstran melakukan aksi demonstrasi di Finnmark. Para demonstran ini, memprotes pembangunan bendungan pembangkit listrik bertenaga hidropower di dekat Sungai Alta. Peristiwa ini dinamakan kontroversi Alta. Alasan pembangunan bendungan pembangkit listrik ini kontroversi, dikarenakan memaksa suku Sami yang bertempat tinggal di daerah sungai itu harus dipindahkan. Peristiwa ini mengundang demonstran, yang menolak pembangunan bendungan tenaga listrik tersebut. Aksi demonstran ini, juga diikutkan oleh aktivis suku Sami yang melakukan mogok makan di depan parlemen Norwegia. Para aktivis penolakan pembangunan bendungan ini, awalnya mau melalui gugatan di persidangan. Namun para aktivis kalah dalam gugatan ini, dan persiapan pembangunan terus berlanjut. Ketika pembangunan dimulai pada tahun 1981, sekitar 1.000 demonstran membentuk rantai untuk mencegah masuknya kendaraan proyek yang ingin memasuki kawasan Sungai Alta. Hal ini memaksa polisi Norwegia menahan beberapa demonstran, yang menimbulkan suatu kericuhan di antara kedua kelompok ini. Usaha demonstran mencegah pembangunan ini, berakhir dengan kegagalan, dan pembangunan bendungan Alta, diselesaikan pada tahun 1987. Walaupun kejadian ini jarang muncul di berbagai media, ada beberapa film serta dokumentasi yang menggambarkan kejadian ini. Dan salah satu film animasi yang mungkin kalian tidak percaya kalau film ini berdasarkan kejadian kontroversi ini, adalah Frozen 2. Benar sekali, film yang mungkin sudah ditonton sebagai hiburan, sebenarnya juga menyampaikan tindakan protes atas pembangunan bendungan Alta. Dan bendungan di film ini, juga terinspirasi dari bendungan Alta. Suku Nortulga yang di film ini, sebenarnya terinspirasi dari suku Sami. Dan sampai sekarang, bendungan Alta masih berdiri. Untuk bagaimana nasib suku Sami yang dulunya tinggal di Sungai Alta, masih belum diketahui. Pagar manusia 600 km di Baltik. 23 Agustus 1989, menjadi tanggal bersejarah untuk ketiga negara Baltik. Momen di mana berkumpulnya 2 juta manusia berdiri, dan berpegangan tangan di jalan sepanjang 675,5 km, melewati area Lituania, Latvia, dan Estonia. Aksi damai yang dikenal dengan sebutan The Baltic Way ini, menginginkan kemerdekaan dari Uni Soviet. Sebagai sebuah negara, Estonia, Latvia, dan Lituania, sebenarnya sudah jauh merdeka pada medio tahun 1918. Namun kondisi berubah, setelah terjadinya perjanjian rahasia Pakta Molotov-Ribbentrop, antara Uni Soviet dengan Jerman yang dikuasai oleh Nazi. The Baltic Way, merupakan rantai manusia terpanjang selama sejarah, yang menginginkan kemerdekaan dengan cara damai. Dengan segala keterbatasan alat komunikasi pada zaman itu, para demonstran yang mayoritas adalah warga biasa, entah bagaimana bisa kompak, menyatakan keinginan mereka untuk segera keluar dari kungkungan komunisme di bawah Uni Soviet, yang menurut mereka justru hanya membawa penderitaan dan juga kemiskinan. Meski hanya beberapa menit, aksi tersebut benar-benar mampu menghadirkan sebuah pemandangan visual yang menakjubkan, sekaligus kuat secara emosional. Sebaliknya, pihak Uni Soviet sendiri menanggapi aksi tersebut, dengan berbagai retorika yang intens. Sayangnya, perhatian dunia yang sudah sangat besar, ditambah munculnya aksi dukungan di berbagai negara lainnya, serta desakan dari PBB, negara komunis itu akhirnya tidak bisa lagi membendung tuntutan para demonstran. Akhirnya, satu persatu dari ketiga negara Baltik itu pun bisa memproklamasikan kemerdekaan, mulai dari Lituania 11 Maret 1990, Estonia 20 Agustus 1991, dan terakhir Latvia 21 Agustus 1991. Hingga saat ini pada 23 Agustus setiap tahunnya, ditetapkan sebagai Black Ribbon Day, mengenang korban Stalinisme dan Nazisme. Kejadian ini membuktikan, bagaimana komunisme telah menemui kegagalannya.